Oke, baik. Selamat sore, Kak Elvrin. Selamat sore, Pak. Oke, sehat? Sehat, Pak? Oke. Ini di rumah ya? Ya, di rumah, Pak. Oke. Baik, Kak Elvrin. Sore ini kita ada 3 sesi ya. Yang pertama kita nanti mock up. Dan yang kedua ada sesi masukan ataupun catatan-catatan dari Kak Tari dan saya. Dan yang terakhir nanti ada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Mungkin Kak Elvrin mau tanya-tanya tentang apapun, tentang substansi dan lain-lain bebas. Dan nanti ditutup dengan foto bersama. Oke, mungkin eh, itu saja. Kak tadi mau buka atau saya? Oke, boleh. Mas Iqbal, Kenapa? silakan. Kalau mau dibuka, silakan. Oh iya, waktunya Ibu tadi ya. Saya aja ya, karena saya dari akademik nanti ya untuk pertanyaan berikutnya. Oke, selamat sore Kak Alvin. Perkenalkan, saya Hanita dan di sini saya bareng Mas Uqba yang akan memandu interview hari ini. Dan saya sebagai interviewers akademik dan Mas Uqba nanti sebagai psikolognya ya. Oke, sebelum kita memulai, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Selfrida Yani Parera, biasa disapa El. Halo Kak, jaringannya ya. Iya, kayaknya soalnya di saya juga nggak ada suaranya. Putus. Halo Kak Elvrin. Oke, silakan. Oke, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Selfrida Yani Parera, biasa disapa Elvin. Saya lulusan dari S1 Matematika Universitas Nusa Cendana. Sekarang saya bekerja sebagai seorang tentor matematika pada jenjang sekolah dasar dan menengah, dan pada salah satu bimbel kedinasan di Kota Kupang. Saya berencana melanjutkan studi magister matematika di Universitas Gajah Mada, dan ketika lulus, saya akan berencana menjadi seorang dosen di Universitas Nusa Cendana. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Oke, nah berarti ini mau melanjutkan pendidikan karena mau jadi dosen ya. Udah ngeriset apakah di sana memang dibutuhkan dosen matematika atau bagaimana? Ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, khususnya pada jurusan matematika, sekarang ini banyak dosen-dosen matematika yang sudah memasuki usia pensiun, dan khususnya dalam bidang matematika terapan sangat minim dosen. Oleh karena itu, saya ingin menjadi seorang dosen dan kembali mengabdi di universitas asal saya. Ya, berarti udah fix mau jadi dosen di sana ya. Nah, persiapannya sejauh ini udah seperti apa? Untuk sejauh ini, saya sudah melakukan beberapa riset terkait dengan program studi yang ditawarkan oleh Universitas Gajah Mada. Selain itu juga, saya mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar dan workshop untuk dapat membantu saya lebih siap dan kompeten. Dan saya juga mengikuti beasiswa LPDP ini, saya sudah mempersiapkan untuk dalam tahap terakhir, yaitu tahap substansi. Oke, nah tapi ini masih jalurnya non LOA berarti belum dapat kampus tujuan yang pasti ya. Nah, di tujuan pertamanya itu mau ke UGM. Udah fix mau ke UGM atau bagaimana? Ya, sudah pasti saya akan mau melanjutkannya di Universitas Gajah Mada. Udah tahu syarat-syarat untuk mendaftarnya seperti apa dan kenapa kamu yakin lulus di sana? Saya sudah mengetahui syarat-syarat untuk masuk ke Universitas Gajah Mada, di mana untuk masuk ke Universitas Gajah Mada membutuhkan ijazah S1 dan transkrip nilai dengan nilai IPK minimal 2,75 untuk prodi terakreditasi A,
minimal 3,00 untuk prodi terakreditasi B dan IPK minimal 3,25 untuk prodi terakreditasi C, serta memenuhi nilai tes potensi akademik atau PAPS UGM minimal 450 dan tes TOEFL sebesar minimal 400 serta SEP UGM minimal 149. Oke, selain itu ada lagi nggak harus apa gitu? Proposal tesis nggak ada diminta di sana. Uh, untuk jalur beasiswa LPDP, saya ingin masuk ke dalam jalur reguler sehingga tidak membutuhkan syarat untuk proposalnya, kecuali by riset. Oh, kalau misalnya by riset baru wajib menyertakan proposal tesis ya. Tapi sekarang udah ada rencana tesisnya belum? Rencana tesis saya adalah ingin melanjutkan penelitian dari skripsi S1 saya terkait dalam analisis dinamik pengaruh perpindahan manusia terhadap penyebaran penyakit malaria. Pada skripsi S1 saya membahas terkait perpindahan manusia dari daerah padat ke daerah jarang. Nah, saya ingin membahas lebih luas lagi dari dan dalam ke luar negeri. Apakah penyebaran penyakit malaria itu, perpindahan manusia itu berpengaruh tidak terhadap penyebaran penyakit malaria? Oke, ini berarti berkaitan nggak sama jurusan yang kamu geluti nantinya itu? Tentunya selinier dengan jurusan yang saya geluti, yaitu adalah jurusan matematika terapan, khususnya dalam bidang pemodelan matematika atau dalam bidang biomatematika. Ya, tadi cangkupannya luas ya, mau membandingkan antara luar negeri dan dalam negeri benar. Betul sekali. Gimana cara pengimplementasiannya? Risetnya itu seperti apa gambarannya? Subjek penelitiannya siapa dan eh, te- tempat penelitiannya di mana gitu? Coba boleh tolong dijelaskan nggak? Untuk riset penelitian saya itu sendiri uh, adalah dari luar negeri dan dalam luar negeri, itu lebih khususnya daerah-daerah yang di Indonesia yang tingkat em, tingkat penyebaran penyakit malaria terbanyak dan juga di daerah-daerah luar yang misalnya berdekatan dengan Indonesia seperti Australia atau Malaysia. Kemudian untuk tempat risetnya itu sendiri, karena matematika terapan khususnya dalam bidang pemodelan penyakit itu, dia hanya membutuhkan data-data dan tidak membutuhkan biaya yang cukup sehingga bisa dilakukan secara mandiri ataupun saya juga akan mengikuti berbagai dalam negeri maupun luar negeri yang akan membantu saya untuk menjalin hubungan saya dengan teman-teman atau mungkin dengan rekan-rekan dari luar negeri yang dapat membantu saya dalam penelitian saya. Oke, berarti tadi mau lihat tingkat penyebaran ini ya, malarianya ya. Nah, itu udah ngeriset belum? Kira-kira kenapa harus malaria itu dan udah tahu nggak daerah-daerah yang ada di Indonesia yang banyak sekali eh, penyebaran malarianya itu di mana? Tentu saja saya sudah melakukan riset di mana saya ingin berkontribusi terhadap Indonesia, khususnya dimulai dari daerah asal saya, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kasus penyakit malaria terbanyak, khususnya di daerah Sumba. Nah, di situ terdapat banyaknya kasus malaria, sehingga saya akan meneliti lebih dalam di daerah Sumba, terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke. Saya penasaran dari hasil penelitian nanti itu gunanya apa? Untuk sejalan nggak sama kontribusimu untuk Indonesia itu dan kenapa hal tersebut penting untuk diteliti saat ini? Tentu saja kontribusi saya ini sejalan dan berkaitan dengan pembangunan Indonesia, di mana kontribusi saya ini dapat mungkin sebagai acuan atau pedoman dalam pengambilan kebijakan pelayanan kesehatan. Misalkan mungkin bisa membatasi ketika ada orang dari luar negeri mau datang ke Indonesia dan mereka teridentifikasi atau mungkin di daerah tersebut sudah terjangkit malaria itu dibatasi. Jadi sehingga penyebaran penyakit malaria itu tidak meluas lagi ke Indonesia maupun ke negara-negara yang berdekatan dengannya. Oke. Nah, kembali lagi dari alasan kamu yang melanjutkan S2 tadi mau jadi dosen ya. Kenapa Ya, harus betul. jadi dosen dan apa masalah yang kamu temukan sehingga kamu berpikiran bahwa kamu akan melanjutkan pendidikan dan akan menjadi seorang dosen?
Baik, saya ingin menjadi seorang dosen karena berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang tentor, banyaknya siswa kesulitan dalam proses pembelajaran, terkhususnya dalam literasi matematika, di mana mereka sulit untuk menghubungkan model matematika ke dalam eh, perma- untuk menghubungkan permasalahan nyata ke dalam model matematika. Selain itu juga, untuk saat ini saya masih memiliki ruang lingkup yang masih sangat terbatas dan kemampuan untuk membenahi masalah yang masih sangat minim. Selain saya ingin mengembangkan dalam dunia pendidikan, saya juga ingin mengembangkan dalam dunia kesehatan, terkhususnya dalam kebijakan pelayanan kesehatan, di mana di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri kebijakan pelayanan kesehatannya masih belum optimal. Ya, berarti banyak sekali ya kontribusi yang ingin kamu lakukan nantinya terkait Indonesia. Yang pertama itu tentang permasalahan pendidikan terkhususnya di matematika dan juga kesehatan ya. Gimana cara kamu nanti itu mengemasnya supaya kamu dengan waktu yang kamu punya kamu bisa menjalankan semua itu di waktu yang bersamaan dan apa yang kamu harapkan ketika nanti kamu setelah sudah menjalankan kontribusimu itu. Baik, dengan waktu yang saya punya, saya akan menyusun strategi jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana dalam 5 tahun ke depan saya akan menargetkan untuk menyelesaikan studi Magister Matematika, dan ketika saya lulus, saya akan kembali ke daerah asal saya, melanjutkan karir sebagai seorang tentor, dan juga memulai karir sebagai seorang dosen, dan melalui peran ini saya mampu dalam mengembangkan kualitas pendidikan, serta meminimalisir permasalahan yang ada di daerah saya. Selain itu, dalam 10 tahun ke depan, saya berharap dapat menjadi dosen tetap dan dapat berkolaborasi riset bersama teman-teman dosen, baik dalam bidang matematika terapan maupun bidang lainnya, untuk dapat meminimalisir permasalahan yang ada di NTT, khususnya dalam bidang pemodelan matematika, penyakit, dan kesehatan. Selain itu saja. Oke, kira-kira pada saat nanti kamu setelah menyelesaikan S2 dan kamu ternyata tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang dosen. Nah, itu gimana caranya kamu tetap menjalankan kontribusimu untuk bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang kamu temukan? Ketika saya lulus nanti dan saya tidak diterima sebagai seorang dosen, tentu saja saya akan tetap menjalankan kontribusi-kontribusi saya. Mungkin dari penelitian saya, itu saya mengikuti berbagai seminar atau workshop dan pelatihan yang mungkin dapat mengembangkan pemahaman saya agar saya lebih kompeten dalam penelitian dan terlibat aktif dalam proyek-proyek atau penelitian yang dilakukan oleh dosen S1 saya. Selain itu juga saya akan berkontribusi dalam sebagai seorang tentor matematika untuk lebih luas lagi, mungkin membentuk suatu komunitas belajar dalam lingkungan terdekat dulu, mulai dari rumah saya, dari lingkungan sekitar saya. Tentu saja hal ini dapat berkontribusi bagi masyarakat. Oke, terus kalau misalnya jadi dosen tapi nggak ditakdirkan jadi dosen di tempat kamu sebelumnya, nah itu bagaimana? Jauh dari daerah tempatmu tinggal. Nah, bagaimana kamu tetap menjalankan kontribusimu untuk Indonesia? Nah, ketika saya tidak diterima sebagai seorang dosen di Universitas Nusa Cendana, saya akan mengevaluasi kembali diri saya, apa yang membuat saya gagal, dan berusaha kembali untuk mendaftar sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri juga di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan dosen matematika, yaitu di Universitas Timor. Oke, berarti kalau misalnya nggak di daerah itu, misalnya di provinsi yang ada di Sumatera, nah itu gimana? Apakah kamu tetap menjadi seorang dosen di sana? Ketika saya ditawarkan untuk menjadi dosen di Provinsi Sumatera, tentu saja saya akan kembali ke komitmen awal saya, yaitu saya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk berusaha untuk agar lulus di Universitas Nusa Cendana dan menjadi seorang dosen dan berkontribusi dari daerah asal saya. Oke. Tapi kalau menurutmu di daerah-daerah lain nggak punya permasalahan yang sama yang kamu temukan di daerahmu? Misal nih di daerah Riau contohnya ya. Nah, kamu tahu nggak kalau di sana itu ternyata juga mengalami permasalahan yang sama ketika melakukan pembelajaran khususnya di bidang matematika. Nah, apakah kamu tidak ingin membantu mereka juga? Karena kan mereka juga membutuhkan pertolongan atas kontribusimu. Bagaimana? Uh, ten- Tentu saja saya akan mulai kontribusi saya dimulai dari
daerah asal saya, di mana saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saya mendaftar beasiswa LPDP untuk jalur afirmasi. Tentu saja Sumatera itu masuk dalam daerah afirmasi, namun saya ketika saya ingin melanjutkan kontribusi, saya harus memahami apa dulu yang menjadi permasalahan dan bagaimana jika saya orang NTT ke Sumatera, apakah saya mempunyai teman di sana, apakah saya dapat diterima dengan baik di sana. Nah, tapi saya akan mulainya dari Nusa Tenggara Timur itu sendiri, yang mana saya sudah mengetahui secara spesifik permasalahan apa yang ada di Nusa Tenggara Timur, bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi fokusnya ke daerah kamu dulu, tapi kalau misalnya ditakdirkan di tempat lain, kamu akan memprioritaskan daerahmu dulu. Nah, berarti kamu tidak menerima tawaran yang ada di luar daerah kamu, gitu. Iya benar? Jika saya eh, Ya, betul sekali. Tapi tentu saja ketika saya ditawarkan di sana, saya akan uh, berusaha untuk berkomitmen untuk pembangunannya itu dimulai dari NTT terlebih dahulu. Dan jika saya sudah memiliki kemampuan yang lebih, saya akan ke daerah-daerah yang lain. Oke. Coba jelasin gimana caranya kamu nanti setelah melanjutkan pendidikan pascasarjana, apakah kamu juga akan melanjutkan pendidikan studi doktoral dan apakah sudah memiliki rencana tersebut? Untuk sejauh ini, setelah saya menyelesaikan studi magister saya ingin berkontribusi dulu terhadap pembangunan Indonesia, dimulai dari daerah asal saya sendiri, dan ketika kontribusi saya itu sudah dijalankan, baru saya mulai memikirkan untuk melanjutkan studi doktoral saya. Oke, ini saya kamu nggak ada tanggal tulis ya. Nah, tadi kamu sebutkan kalau kamu menjadi seorang tentor. Kenapa nggak disebutin di sini? Mohon maaf, di situ saya baru menjadi seorang tentor pada bulan September lalu, dan di situ untuk riwayat pekerjaan itu ada tahun masuk dan tahun keluarnya. Jadi sampai dengan saat ini saya masih bekerja sebagai seorang tentor, jadi saya tidak menulisnya di situ. Tapi kan nanti di riwayat pekerjaan sebenarnya bisa ya tahun keluar itu dibilang sampai sekarang gitu. Jadi nggak harus dibilang kalau kita keluar ya. Oke, berarti karena itu kamu tidak menuliskan riwayat pekerjaanmu. Nah, kalau saya nggak tanya nih, saya nggak tahu ya kamu pernah bekerja dan pengalaman pekerjaan kamu seperti apa. Oke, di sertifikat bahasa juga kamu belum mendapatkan sertifikat karena ikut jalur ini ya, daerah afirmasi. Nah, gimana caranya nanti kamu bisa meraih sertifikat yang eh, sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di universitas tujuanmu? Bagaimana strategi kamu supaya bisa mendapatkan skor yang memenuhi? Untuk sejauh ini, saya belum pernah melakukan tes ofisial TOEFL itu sendiri, tapi saya sudah melakukan pembelajaran secara mandiri melalui YouTube Kampung Inggris Language Center dan telah mengikuti prediction test dari Webster dan memperoleh nilai skor 400. Dan untuk daerah afirmasi itu sendiri menawarkan program pengayaan bahasa yang ditawarkan oleh LPDP, dan tentu saja saya akan mengikutinya dan memahami dengan baik pengayaan bahasa tersebut, dan pada akhirnya akan mengikuti tes TOEFL yang diselenggarakan baik oleh LPDP itu sendiri maupun SEP yang diselenggarakan oleh UGM. Kamu yakin akan mendapatkan skor yang sesuai dengan yang kamu harapkan? Ketika nanti kalau misalnya nih, pada saat pertama kali tes kamu nggak dapet, apa yang akan kamu lakukan? Apakah menunda perkuliahanmu atau bagaimana? Saya sangat yakin agar dapat mendapatkan skor yang sesuai dikarenakan program pengayaan bahasa itu untuk uh, pembelajaran bahasa Inggrisnya selama 4 bulan di beberapa kampus yang ada di Jawa, dan juga selain itu di UGM tidak harus terhadap nilai TOEFL saja, tapi ada beberapa jenis tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh UGM, dan salah satunya itu adalah SEP. Jadi SEP itu dapat dilaksanakan dalam tiga gelombang, dan saya akan ketika saya tidak lulus di gelombang pertama, saya akan mencoba mendaftar di gelombang berikutnya, tetapi sebelumnya saya akan mempersiapkan diri saya lebih matang dengan pembelajaran secara mandiri. Oke, nah untuk pengalaman riset kamu berarti tadi cuma satu yang terkait skripsi itu ya. Nah, di sini juga karya ilmiahnya itu juga belum ada sama sekali.
itu pun. Nah, gimana caranya nanti kamu ketika melanjutkan pendidikan S2, nah, dengan pengalaman yang minim, kamu bisa survive untuk bisa menjalankan pendidikan kamu dengan melakukan beberapa riset yang diwajibkan ketika nanti S2. Eh, Meskipun saat ini saya belum memiliki pengalaman publikasi jurnal atau riset itu sendiri, namun saya mempunyai strategi ketika saya diterima di Universitas Gadjah Mada, saya akan melakukan pendekatan dengan dosen yang relevan dengan penelitian saya, dan juga mungkin mengikuti proyek-proyek penelitian dari beliau, sehingga beliau dapat membantu saya dalam penelitian saya. Dengan strategi yang ada, maka saya yakin saya dapat terlibat aktif dalam publikasi jurnal. Oke, udah ada ngelirik belum? Dosen-dosen di sana kira-kira ada nggak yang relevan sama penelitianmu nantinya? Dosen yang relevan dan saya juga tertarik kepada beliau adalah Ibu Dr. Norma Yulia Megawati, SSC MSc, terkait bidang matematika terapan, terkhususnya dalam pemodelan penyakit. Oke, kira-kira ada nggak salah satu penelitian beliau? Sebentar. Ya, kira-kira ada nggak salah satu penelitian beliau yang berkaitan erat dengan apa yang sedang kamu ingin teliti? Salah satu penelitian beliau itu adalah dalam bidang teori optimasi dan juga kontrol optimal. Ya mungkin ketika dalam studi S2 saya mungkin bisa mengembangkan lebih banyak metode lagi, mungkin tidak hanya terhadap pengaruh perpindahan terhadap penyebaran penyakit malaria, tapi bisa saja kontrol optimal terhadap penyebaran penyakit malaria. Ya, berarti ada ya yang berkaitan ya. Eh, saya mau nanya lagi, kira-kira apa yang kamu harapkan ketika kamu nanti bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini dan bagaimana kamu menjalankannya ketika sudah mendapatkan dan proses pembelajaran yang kamu ingin raih di saat S2 itu seperti apa? Baik, ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP dan diterima di Universitas Gadjah Mada, saya akan menyusun strategi pembelajaran, di mana sembari saya melamar di UGM, saya akan mulai menyusun rencana tesis pertama saya, dan ketika saya diterima di Universitas Gadjah Mada, pada semester 1 dan 2, saya akan melakukan pendekatan dengan dosen yang relevan dengan penelitian saya dan juga mengambil mata kuliah yang relevan dengan penelitian saya dan pada semester 3 saya akan menyusun tesis kedua saya. Sembari itu di tengah-tengah waktu luang saya akan melakukan pembelajaran secara mandiri dan mengikuti kegiatan webinar serta workshop yang relevan dengan perkuliahan dan penelitian saya. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau nanya terkait konferensi dan seminar yang sudah banyak sekali ya yang kamu ikuti di tahun 2020 dan 2021. Coba boleh tolong jelaskan sedikit apa peranmu di sini dan apa yang kamu dapatkan dari seminar-seminar ini dan kenapa akhirnya itu cuma 2021, sedangkan kamu 2022, 2023, 2024-nya ngapain kok kenapa nggak ikut? Gitu. Baik, uh, seminar-seminar yang pernah saya ikuti adalah sebagai peserta dan pada tahun terakhir untuk mengikuti seminar adalah pada tahun 2021 dan 2022, 2023 serta 2024 saya tidak mengikuti kegiatan seminar dikarenakan banyaknya kegiatan organisasi dan juga kegiatan kepanitiaan dan juga proses pembelajaran yang saya lakukan sudah secara offline sehingga saya susah dalam manajemen waktu saya. Oke, nah gimana? Coba satu contoh seminar ini ya, kayak misalnya kegiatan yang di tahun 2021 itu yang diselenggarakan di Institut Teknologi Sumatera, itu ngapain itu seminarnya? Maaf Kak, lupa. Oke, mungkin dari saya itu aja, silakan dilanjutkan oleh Bapak Uba. Oke, baik. Terima kasih, Bu Tari. Semoga lekas sehat. Oke, baik. Kak Elfrin ya. Iya Kak, Ini saya iya Pak. tertarik di CV-nya bahwa Kak Elfrin menulis nama Kak Elfrin telah membawa saya sampai di titik ini.
Emangnya apa artinya dari nama Kak Elvin ini? Baik, arti dari nama saya sendiri. Nah, untuk nama saya Maria Silfridayani Parera, di mana kata Maria merupakan nama pelindung dari Santa Maria. Kemudian untuk Silfridayani itu sendiri, Sel yang artinya Santa Elizabeth, dan Free yang artinya saya lahir pada bulan Februari, Da yang artinya 20, di mana saya lahir pada tanggal 10 bulan 2 2002, yakni artinya yang dinantikan, serta Parera itu adalah nama marga atau farm. Nah, di mana dari kata Yani yaitu yang dinantikan, nama Yani itu membuat saya bertahan dan berjuang sejauh ini untuk sampai di titik ini. Oke, baik. Sangat bagus sekali arti namanya ya. Oke. Nah, Kak Elvin ini lulus tahun 2024 ya? Iya, betul sekali. Pada bulan apa? Pada bulan September 2024. Bulan September. Berarti lulus langsung Januarinya daftar LPDP gitu ya? Uh, Sebelumnya sempat mengikuti LPDP Batch 2 2024 pada bulan Agustus kalau tidak salah pendaftarannya, dan kembali dan gagal pada seleksi substansi dan mencoba kembali pada batch pertama 2025 ini. Sudah pernah. Berarti dulu pakai SKL dulu. Ya, pakai SKL Oke. Dengan jurusan dan kampus yang sama kemarin. dengan jurusan dan kampusnya masih sama dengan kemarin. Oke. Kenapa kira-kira kemarin kok nggak lolos? Saya itu kurang memahami isi CV saya dan isai dengan sangat baik. Banyak yang menyimpang dari CV dan esai saya. Oke. Berarti ini sudah diperbaiki ya? Ya, sudah diperbaiki. Oke. Kenapa Kak Elvin langsung ke studi lanjut ke magister gitu, ke S2 gitu? Kenapa nggak cari-cari pengalaman dulu, jadi guru dulu atau apa gitu, cari-cari pengalaman? Baik, saya mau melanjutkan studi S2 karena saya telah menjadi mentor sejak saya lulus dari Universitas Nusa Cendana, tepatnya sebelum saya lulus pada bulan Mei 2024. Dan sebagai seorang tentor, saya melihat bahwa banyak siswa ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan literasi matematika. Nah, ketika saya menjadi seorang tentor, ruang lingkup saya untuk membenahi masalah itu masih sangat terbatas dan kemampuan untuk membenahi masalah saya masih sangat minim. Sehingga saya mau melanjutkan studi S2, di mana ketika saya melanjutkan studi S2, saya bisa menjadi seorang dosen dan juga peneliti yang dapat membantu saya dalam meminimalisir permasalahan yang ada. Oke, tadi kan permasalahannya kan di siswa ya. Kenapa jadi dosen? Kan nggak langsung terjun ke siswa gitu. Ya, betul sekali, tetapi tujuan atau fokus utama saya kontribusi adalah sebagai seorang dosen dan sembari menjadi seorang dan sebagai seorang dosen saya dapat menjangkau lebih banyak dan membangun kepercayaan diri terhadap masyarakat dalam kompetensi saya dan membangun jaringan yang lebih luas lagi, mungkin mendidik calon-calon mahasiswa masa depan yang akan membantu saya dalam meminimalisir permasalahan yang ada. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk tujuannya di UGM ya, di Jogja. Ya, Nah, apakah pernah merantau sebelumnya emang? untuk merantau keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri belum pernah. Gimana nanti kalau culture shock ataupun nggak kerasan gitu, pengen pulang? Ketika saya kangen rumah atau biasa Hmm. disebut oleh Gen Z sekarang itu adalah homesick, tentu saja saya akan menggunakan peralatan elektronik yang sekarang ini bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung saya bisa melakukan video call dengan orang rumah atau orang-orang yang saya rindukan nanti. Dan tentu saja itu akan membangunkan kembali semangat saya untuk cepat-cepat menyelesaikan studi saya dan kembali untuk bertemu dengan mereka. Oke, ada teman seperjuangan nggak dari sekarang ini untuk sama-sama daftar LPDP, sama-sama jurusan yang sama gitu? Ada untuk dari teman-teman angkatan, ada juga yang mendaftar PDP. Oke, juga sudah sampai tahap substansi juga. Sudah sampai tahap substansi. Oke, baik. Selanjutnya bisa diceritakan kondisi keluarganya Kak Elvin. Untuk kondisi keluarga saya sendiri, uh, di mana saya ini merupakan anak yatim, yang di mana pada dan memiliki keterbatasan ekonomi. Saya adalah anak terakhir dari tiga bersaudara.
Oke. Kalau boleh tahu ayahnya dulu meninggal pada Kak Elvin umur berapa? Pada saat saya berusia 16 tahun. 16 tahun. Berarti ketika SMA ya. Ya, betul sekali. SMA. Oke. Untuk kakak-kakaknya Kak Elvin sekarang bagaimana? Kakak-kakak saya sekarang sudah bekerja dan sudah menikah. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Oke. Jadi yang tinggal serumah dengan Kak Elvin cuma ibu aja. Untuk saat ini saya sedang berada di Kota Kupang dan untuk ibu serta kakak kedua saya ada berada di Maumere di Kabupaten Sikalagi di Oh, Pulau Flores tepatnya. ngapain di Kupang ini? Saya melanjutkan studi saya di Universitas Nusa Cendana yang berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meneruskan studi. Ya, studi S1 saya di Universitas Nusa Cendana di Kota Kupang. Oh, maksudnya maksudnya saat ini masih meneruskan gitu atau gimana maksudnya? Oh, mohon maaf untuk saat ini saya bekerja sebagai seorang tentor di salah satu bimbel kedinasan yang ada di Kota Kupang. Jadi Oke. saat ini saya sedang bekerja di Kota Kupang. Oke. Jadi bekerja ya untuk saat ini ya. Oke, ibu di rumah dengan siapa? Di rumah sama kakak. Kakak. Oke, baik. Nah, ini kelemahan ini kan kalau dilihat di CV-nya kekuatan dan kelebihan ada 6 poin gitu ya. Tapi kelemahannya hanya satu. Apa itu kelemahannya itu? Bisa diceritakan. Untuk kelemahan saya untuk kelemahan saya sendiri adalah saya lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan saya sendiri, di mana kelemahan ini adalah murni dari diri saya sendiri, bukan karena saya dulunya pernah diasingkan atau tidak diterima. Nah, namun perlahan-lahan saya mulai menghilangkan kelemahan saya ini dengan mengatur mindset dalam pikiran saya bahwa saya tidak dapat menyenangkan semua orang dan selalu membangun kepercayaan diri dalam diri saya dan tegas untuk melakukan tidak ketika saya memang tidak siap membantu. Oke, mulai kapan Kak Elvin bisa menanggulangi kekurangan ini? Uh, untuk kelemahan saya itu sendiri semenjak saya SMA dan dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan saya juga mulai menemukan solusi agar perlahan menghilangkan kelemahan saya itu sendiri. Ketika S1 apakah juga masih ada rasa nggak enakan ke orang gitu ketika dimintai tolong gitu? Puji Tuhan tidak, Oh, tidak. Berarti sudah bisa berkata tidak ya? ya sudah bisa berkata tidak. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, tadi eh, apakah Kak Elvin juga sudah apa namanya ya, meminta izin kepada keluarga gitu kalau ingin melanjutkan magister S2 di luar jauh dari rumah gitu ya? Tentu saja untuk keluarga itu sendiri sangat mendukung saya untuk keluar dari Nusa Tenggara Timur dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dimulai dari daerah asal saya. Jadi untuk dari keluarga sendiri itu tidak menuntut saya untuk seperti ini atau seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian nanti pekerjaannya langsung ditinggal gitu aja berarti ya? Tentu saja untuk pekerjaan itu tidak saya tinggalkan karena sekarang ini saya sebagai tentor freelance dan tidak terikat kontrak dan pembelajaran di bimbel kedinasan serta di jenjang sekolah dasar dan menengah itu ada secara online dan juga secara offline sehingga saya bisa membagi waktu saya untuk tetap memberikan pembelajaran secara online. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ini saya tertarik di kesalahan ya. Kesalahan yang pernah dilakukan. Sering begadang dalam belajar dan bekerja. Itu gimana itu? Apakah sudah bisa diperbaikin gitu? Tentu saja sudah saya perbaiki di mana kesalahan saya itu saya sering begadang dan saya meyakinkan bahwa ketika saya di saat-saat larut malam itu ide saya akan muncul, namun perlahan sudah saya hilangkan dengan memanajemen waktu saya dengan sangat baik, sehingga ketika saya ada waktu luang, saya dapat menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan saya. Oke. Tapi kan idenya selalu muncul di larut malam.
Ah, tentu saja itu saya akan mulai membaca lebih banyak dalam beberapa materi-materi, buku-buku, ataupun melakukan pembelajaran secara mandiri melalui website ataupun sosial media yang mungkin membantu saya dalam menemukan ide-ide yang ada. Iya. Tapi eh, nanti ketika merantau ya, ketika sudah di Jogja dan sudah apa namanya, sudah banyak sekali tugas-tugas kuliah, apakah Kak Arifin ini masih bisa untuk menjaga konsisten agar nggak begadang, sudah bisa memanajemen waktu seperti itu? Tentu saja saya bisa karena saya akan memulai membuat jadwal dimulai dari jadwal perkuliahan, jadwal tugas-tugas ataupun jadwal-jadwal kegiatan, di mana saya akan mendahulukan terlebih dahulu jadwal akademik saya di luar jadwal organisasi ataupun kepanitiaan saya itu sendiri. Oke, rencana emang mau ikut organisasi apa aja? Untuk organisasi itu sendiri sejauh sejauh ini belum ada rencana. Namun ketika saya ketika saya diterima di UGM, saya akan mengikuti organisasi-organisasi yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial saya. Oke. Dulu di S1 ikut itu ya, HMPS ya, himpunan ya. Iya, betul sekali. Di pengabdian masyarakat ya. Apa aja Ya. yang pernah dilakukan saat itu? Untuk pengabdian masyarakat itu sendiri, saya sebagai panitia cerdas cermat matematika dan juga pernah mengikuti magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang dan menjadi panitia studi ekskursi serta berbagi kasih atau memberikan bantuan kepada adik-adik di panti asuhan berupa bantuan motivasi dan juga materi kepada mereka. Baik, terima kasih jawabannya. Hmm, menurut Kak Elfrin, fase terberat selama hidup ini itu apa? Ada nggak gitu? Fase terberat saya ketika saya ditolak 2 kali dalam jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Nusa Cendana. Namun saya tidak berlarut-larut dalam kekecewaan atau kesedihan saya. Saya kembali membangun kepercayaan dalam diri saya dan mencoba mendaftar kembali pada seleksi jalur mandiri dan puji Tuhan saya lolos. Oke, baik. Untuk kakak-kakak juga apakah S1 semua? Untuk kakak-kakak, tidak. Oke, berarti baru Kak Elfrin ini ya? Ya, betul sekali. Ya. Emangnya kenapa sih harus beasiswa LPDP itu? Kan banyak banget beasiswa yang lain. Kenapa harus LPDP? Baik, selain faktor ekonomi, beasiswa LPDP juga memiliki visi dan misi yang sesuai dengan prinsip saya. Selain itu juga beasiswa LPDP memberikan pembiayaan penuh serta menyediakan program studi dan juga kampus-kampus yang beragam baik dalam negeri maupun luar negeri. Emang apa visi misi LPDP yang selaras dengan prinsip kamu itu? Untuk visi misi LPDP yang selaras dengan uh, prinsip saya itu adalah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan membentuk kepemimpinan yang profesionalitas dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Oke. Jika ditanya kenapa LPDP harus memilih kamu, bagaimana? LPDP layak memilih saya dikarenakan saya memiliki kemampuan akademik yang kuat. Kemudian saya memiliki kemampuan akademik yang kuat, aktif dalam berbagai pengalaman dan organisasi yang dapat menambah kepemimpinan dan kepedulian sosial saya. Berdasarkan latar belakang yang saya punya, maka LPDP layak memilih saya. Baik. Kemudian bagaimana jika di batch ini itu Kak Elvin juga masih belum diberikan kesempatan untuk menjadi awardee? Apakah akan lanjut lagi daftar terus atau bagaimana? Baik ketika saya gagal dalam beasiswa PTP kali ini, saya akan mengevaluasi kembali apa yang menjadi kesalahan saya dan dan mengikuti berbagai kegiatan, baik itu organisasi maupun seminar yang membuat saya lebih siap dan menambah pengalaman saya, serta sembari menunggu pembukaan batch berikutnya, saya akan mencoba mendaftar beasiswa lain
Dan apabila masih gagal, saya akan terus berusaha untuk mengikuti tes beasiswa LPDP pada batch berikutnya. Kira-kira sampai kapan semangat Kak Elvin untuk tetap mencoba ini? Sampai di beasiswa LPDP ini memberikan batas pendaftarannya. Minimal mungkin ada batasnya 3 kali, gitu. Oke, baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat bahwa proses seleksi LPDP ini kan cukup lama ya, 6 bulan. Apa yang akan dilakukan Kak Elvin selama rentang waktu proses seleksi itu? Tentu saja selama proses dan dalam rentang waktu 6 bulan itu saya akan mempersiapkan diri saya. Saya akan mengevaluasi ketika pada batch sebelumnya apakah saya gagal di mana. Mungkin saya gagal di substansi, apa yang membuat saya gagal. Saya akan lebih mempersiapkan diri lebih di substansi, namun tidak menutup kemungkinan saya untuk mempersiapkan diri juga dalam seleksi bakat skolastik. Oke, baik. Mungkin sebelum terakhir, berapa jika antara range angka 1 sampai 10, seberapa yakin Kak Elvin lolos di batch ini? Di range Untuk range 1 sampai 10 saya yakin di 8 karena saya konsisten terhadap isi CV dan esai saya dan saya tidak memberi nilai 10 karena bagi saya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Kak Elvin. Sebelum diakhiri, eh, bisa closing statement. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai saya. Saya sangat berharap untuk diterima beasiswa LPDP untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dimulai dari daerah asal saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elvin. Saya kembalikan ke Kak Tari. Oke, terima kasih Kak Uba dan Kak Alfrin ya. Oke, nah sudah selesai untuk tahap wawancara kali ini atau mock-up-nya ya. Kita langsung masuk sesi review aja ya Kak ya. Hmm, yang pertama dari saya terkait ini sih, yang paling penting itu kakak harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kakak tulis ya. Jadi bukan ditulis doang. Nah, kalau sekiranya memang kakak nggak tahu apa yang kakak tulis gitu, setidaknya ada sedikit penjelasan yang berkaitan sama itu. Contohnya yang tadi yang terkait saya minta tentang konferensi dan seminar ya. Nah, kan banyak banget ya. Tapi kalau banyak-banyak ditulis cuman nggak tahu apa yang ditulis kan jadi dipertanyakan nanti itu. Lah, sebenarnya kamu nih ikut apa enggak gitu atau cuman sekedar daftar doang gitu. Jadi itu coba dicek lagi semua yang ditulis itu yang penting karena setiap pertanyaan yang muncul itu pasti berasal dari apa yang kita sediakan ya di CV dan esai itu gitu. Em, terus tadi tuh saya sempat pengen ngecoh terkait ini ya, rencana kontribusi untuk menjadi seorang dosen itu. Karena sebenarnya masalah itu tuh masalah nasional ya. Dan saya juga ngangkat itu ke mau daftar LPDP. Jadi kalau misalnya memang konsisten, memang awalnya pengen di daerah sendiri ya konsisten gitu kan sama daerah sendiri. Cuman harus bisa meyakinkan interviewer kalau ya kakak tuh udah walaupun kakak pengen di daerah kakak, cuma kakak udah ngerti harus bagaimana supaya bisa dapet di daerah kakak itu dulu, baru bisa berkontribusi cakupannya yang lebih luas gitu ya. Tadi tuh udah bagus sih terkait itu. Tapi kan nggak ada yang apa ya tidak mungkin ya kalau kakak emang nggak mungkin kakak misalnya nih kakak daftar CPNS terus kakak dapat di daerah yang di luar yang kakak inginkan. Nggak mungkin kakak tolak kan? Karena itu juga sebagai bentuk kontribusi kakak kan untuk menjadi seorang dosen bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kakak dan meminimalisir permasalahan yang ada gitu. Jadi coba dikemas lagi aja nanti. Terus em, ini sih rencana tesis tadi itu saya masih eh apa masih ada yang ngeganjel gitu kayak belum ini ya. Apalagi cakupannya luas banget. Terus tadi tuh saya ada ngelihat ngedengar kakak pengen ambilnya dari data gitu kan ya. Berarti metode penelitian yang kakak gunakan itu apa nanti? Literatur review gitu atau gimana? Iya, Kak, betul sekali.
Nah, itu disampaikan aja. Soalnya kalau misalnya kakak nggak nyampein itu kan nanti bingung ya, ya gimana caranya gitu. Kalau memang ngambilnya itu di luar dan di dalam negeri gitu. Jadi itu sebenarnya coba kakak kemas lagi aja kalimatnya. Gimana caranya kakak tuh menyampaikan bahwa penelitian kakak tuh udah siap. Maksudnya kakak tuh udah ngerti sama yang pengen kakak teliti gitu. Apalagi tadi itu kan kakak di CV-nya cuma satu ya terkait penelitiannya. Bahkan itu pun cuman karena skripsi. Itu dipublish nggak kemarin? Atau nggak? Kemarin tidak dipublish, Kak. Nah, berarti kan nggak dipublish ya. Belum ada penelitian yang bisa dilihat oleh orang banyak ya. Berarti kan sama juga kayak belum bermanfaat sekali ya, karena belum dibaca gitu sama orang lain. Nah, itu harus yakinkan. Dan satu lagi, kalau bisa kakak tuh udah ngerti gimana cara kakak tuh mengolah dan mengambil data gitu. Jadi kayak, misalnya saya tuh pernah ditanyain kayak, kamu gimana cara nyari data? Apakah dari Google Scholar doang? Katanya gitu. Ya kan, coba cari tahu lagi aja kayak gimana caranya mendapatkan penelitian terindeks Scopus dan sebagainya itu dipelajari lagi. Bahkan cara-caranya kemarin itu sampai ditanyain kata kuncinya. Nah, emangnya kalau kamu ngambil penelitian ini, kata kunci yang akan kamu cari di jurnal itu apa gitu. Jadi coba disiapin lagi aja ya terkait itu. Maka karena kakak udah yakin banget mau ke UGM kan, jadi maksudnya udah punya kampus tujuan utama gitu, jadi harus dipersiapkan dengan matang. Apalagi kakak tadi udah nyinggung terkait dosen. Nah, berarti itu kan sudah sejauh itu ya kakak persiapannya, udah sampai tahu dosen yang akan dituju, berarti kakak juga harusnya udah tahu apa yang ingin kakak teliti gitu. Hmm, Terus tadi saya sebenarnya tanya yang ini ya terkait apa kaitannya kontribusi kakak dengan penelitian. Jadi kayak penelitian kakak tuh berguna nggak untuk kontribusi kakak nantinya? Tapi tadi kakak saya rasa menjawabnya terkait kontribusi kakak untuk Indonesia gitu. Jadi kayak masih belum, memang pertanyaannya mirip, tapi tujuan utama pertanyaan saya itu bukan itu gitu. Jadi kalau bisa coba disimak lagi pertanyaannya supaya eh, sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Terus tadi ada beberapa kali menggunakan kata mungkin. Nah, mungkin itu kan sebuah ketidakpastian ya. Sedangkan kakak harus memastikan dan meyakinkan interviewers supaya eh, kakak kakak itu sebenarnya udah siap gitu. Udah sih itu aja dari saya, cukup dikembalikan ke Mas Uba, silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Tari. Sama. Eh dari saya satu kata, mantap. Udah oke banget dari gimana pembawaannya, kemudian gimana cara menjawab, dan tenang, santai, itu enak banget jadi. Jadi kayak kayak bener-bener siap gitu. Dan mungkin tadi yang sempat mengganggu di jaringan ya. Ini Kak Elvin rencana di tetap di sini untuk real test nanti. Iya, tetap dari rumah. Oke. Nah, dari rumah. Iya. Ya, nah ini barusan jaringannya kan juga putus-putus gitu. Jadi mungkin ke depan jaringannya bisa diperbaikin lagi karena memang eh, sangat penting ya karena kan kita juga sistemnya online, jadi jaringan sangat berpengaruh. Itu sih. Dan untuk secara overall eh, sudah bagus, benar-benar sudah tenang, santai untuk ketika menjelaskan juga tetap dengan santai, dengan bisa senyum, eye contact-nya juga bagus dan lingkungan juga kondusif. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya karena lengkapnya tadi sudah diwakili oleh Kak Tari ya. Sudah banyak sekali masukan dari Kak Tari. Jadi mungkin itu aja. Jadi tetap semangat. Kira-kira kapan wawancaranya Kak? Wawancaranya hari Senin, Kak, tanggal 19. Oh sudah fix ya, Senin ya. Iya, sudah fix, Kak. Oke, masih ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 3 sampai 4 hari. Jadi bisa dipersiapkan lagi ya. Oke. Semoga benar-benar bisa menjadi awardee di batch ini. Amin. Amin. Ya. Mungkin Kak Tari ada lagi? Nggak Cukup. ada sih, udah cukup. Sejauh ini sama ya, sama masuk gua sebenarnya udah oke sih, udah matang ya persiapannya. Cuman ya ada beberapa masukan tadi, semoga bisa membantu. Dan gunakan waktu beberapa hari ini
lebih banyak membaca dan nyari tahu info-info yang berkaitan dengan nanti ketika substansi ya. Oke, sudah masuk, Mbak. Ya, baik. Dan yang paling penting jaga kesehatan. Ya. Tetap tenang. Dan memang benar sih jaringan itu sangat berpengaruh ya. Jadi coba di benar-benar disiapin, jangan sampai itu jadi penghalang kakak padahal kakak udah siap banget, tapi malah jaringannya yang kurang siap malah mempengaruhi ya. Jadi coba benar-benar disiapkan dari segala sisi. Jadi dari teknisnya itu hal-hal yang kecil tapi sangat berpengaruh sebenarnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Elvin, silakan. Mungkin dari saya cukup Kak. Dari Kak Hanita dan Kak Uqbah sudah sangat membantu saya untuk perbaikan saya. Oke, baik, terima kasih Kak Elvin ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, sebelum kita tutup kita foto bersama. Oke, lihat kamera, senyum. Satu, dua, tiga. Oke, udah Spotify. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Kak Elvin, terima kasih Kak Tari. Terima Ini kasih Ya, banyak Kak. ada satu pertanyaan masuk Mbak ini dari kolom chat. Coba ada yang nanya kontribusinya menjadi seorang dosen kan sangat banyak dan sangat umum ya. Nah, ada nggak ya tips supaya kontribusi tersebut kelihatan ada nilai plus tersendiri? Ya tergantung permasalahan yang dilakukan ya. Kalau menurut saya sih setiap orang itu punya case-nya masing-masing untuk melanjutkan pendidikan. Jadi yang bikin kita beda ya